Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran IPS kelas 7 dengan materi kita yang berjudul Interaksi Sosial. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian interaksi sosial. 2. Siswa mampu menjelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. 3. Siswa mampu menjelaskan bentuk interaksi sosial asosiatif. 4. Siswa mampu menjelaskan bentuk interaksi sosial disosiatif. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian interaksi sosial dan syarat interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia lain, baik secara individu maupun kelompok. Interaksi sosial dapat berupa hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Syarat interaksi sosial. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dan komunikasi sosial merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Tanpa adanya kedua syarat itu, interaksi sosial tidak akan terjadi. Melalui kontak sosial dan komunikasi, seseorang akan memberikan tafsiran pada perilaku orang lain atau perasaan-perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor, antara lain 1. Faktor imitasi, yaitu proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. 2. Faktor sugesti, yaitu pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang lain. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satu disebabkan karena adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. 3. Faktor identifikasi, yaitu kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukannya. 4. Faktor simpati, yaitu kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Faktor-faktor tersebut dapat bergerak sendiri-sendiri, secara terpisah, maupun dalam keadaan tergabung. Oke, sekarang kita lihat apa yang menjadi ciri-ciri interaksi sosial. Tidak semua tindakan manusia merupakan interaksi sosial. Tindakan yang bagaimanakah yang dapat dikatakan sebagai interaksi sosial? Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Jumlah pelakunya lebih dari seseorang. Biasanya 2 atau lebih. Bisa kamu lihat pada gambar berikut ini. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. 3. Adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada 2, yaitu asosiatif dan disosiatif. Yang pertama adalah interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah suatu proses yang terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu pertama kerjasama, yaitu
suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. 2. Akomodasi, yaitu menunjuk pada suatu usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan. 3. Asimilasi, yaitu cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Kalian bisa lihat pada gambar-gambar ini adalah contoh-contoh dari interaksi sosial asosiatif, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kita masuk yaitu interaksi sosial disosiatif. Proses interaksi disosiatif adalah proses yang terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses ini terdiri atas 3 bentuk juga, yaitu yang pertama, persaingan atau kompetisi, yaitu suatu proses individu atau kelompok bersaing untuk mencari keuntungan. 2. Kontravensi, yaitu sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. 3. Pertentangan, yaitu suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Contoh-contoh dari interaksi sosial disosiatif kalian bisa lihat pada slide gambar video ini. Ada contoh dari persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Demikian pembahasan kita tentang interaksi sosial. Semoga berguna, bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.